Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Rizka Alianisa dari kelas A dengan NIM 2405076033. Saya ingin melanjutkan pemaparan materi mata kuliah Sejarah Sastra, yaitu dari kelompok 7 tentang sastra angkatan 60-an dan 70-an. Satu, polemik Lekra dan Manikebu. Konflik antara sastrawan Lekra dan Manikebu pada era Soekarno berlanjut hingga Orde Baru, meskipun Lekra telah dibubarkan. Perbedaan ideologi yang memicu polemik tersebut seperti penolakan Taufik Ismail dan 25 sastrawan terhadap penghargaan Ramon Magsaysay untuk Pramoedya Anantatur pada tahun 1955. Konflik ini mencerminkan ketegangan budaya yang belum selesai, kemudian menekankan pentingnya toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan pandangan. Kedua, manifest kebudayaan. Perubahan ke demokrasi terpimpin memperkuat pengaruh PKI dan Lekra yang agresif menyerang lawan politiknya. Sebagai reaksi, para sastrawan mendirikan majalah sastra dan mendeklarasikan manifest kebudayaan pada tahun 1963. Lekra menyerang manifest, sementara Soekarno yang akhirnya melarangnya pada tahun 1964 yang menyebabkan banyak pengarang dihukum dan bukunya dilarang. Yang ketiga, majalah Horizon. Majalah Horizon terbit pada tahun 1966 sebagai wadah kreativitas sastra. Pada tahun 1968, cerpen Langit Makin Mendung menimbulkan kontroversi karena dianggap menghina Islam. Akibatnya, H.B. Jassin dipenjara selama 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun. Peristiwa ini dikenal sebagai heboh sastra. Yang pertama, kesusastraan Indonesia yang matang. Pada periode ini, sastra Indonesia berkembang dengan kebebasan berekspresi dan eksperimen. Bentuk inovatif seperti sastra eksperimental dan puisi meling muncul sebagai ciri khasnya. Ini menurut Sapardi Djoko Damono dan Ajip Rosidi. Yang kedua, sastra eksperimen. Puisi meling muncul pada tahun 1970-an sebagai bentuk eksperimentasi sastra yang nakal dan memberontak terhadap kemapanan. Dipopulerkan oleh Remy Silado, puisi ini menantang penyair senior dan majalah Horizon dengan gaya yang unik dan berani. Pertama, manifest kebudayaan, yaitu mengusung konsep humanisme universal dan kebebasan dalam berkarya, menolak campur tangan politik dalam dunia sastra, menekankan pada nilai-nilai estetika dan keindahan dalam karya sastra. Yang kedua, Lekra atau Lembaga Kebudayaan Rakyat. Sastra Lekra berorientasi pada realisme sosial yang menjadikannya alat perjuangan politik dan revolusi. Setelah G30 SPKI, banyak sastrawan Lekra yang mengalami represi. Pada sastra angkatan 60-an, terdapat pada tema-tema utama dan gaya penulisan, sedangkan pada sastra angkatan 70-an, terdapat pada perubahan dalam puisi, eksperimen prosa, dan munculnya sastra populer. Jadi, sastra 60-an lebih didominasi oleh pertarungan ideologi, sementara sastra 70-an bersifat eksperimental dan terbuka. Sastra 70-an juga melahirkan sastra populer yang lebih mudah dipahami. Keduanya sangat berkontribusi besar bagi sastra Indonesia. Sastra angkatan 60-an dipengaruhi oleh politik dan ideologi dengan polemik antara Lekra dan Manikebu yang memicu konflik. Sementara sastra angkatan 70-an lebih bereksperimental dengan bentuk baru dalam puisi, prosa, dan drama. Perkembangan sastra semakin pesat karena kebebasan penerbitan. Berbeda dengan sastra 60-an yang dipenuhi dengan konflik ideologi. Sekian pemaparan materi tentang sastra angkatan 60-an dan 70-an. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.